Pemirsa, masih bersama kami tentunya di kajian Islami. Nah, kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya Pak ya terkait dengan apa makna dari detox hati di bulan Ramadan ya. Nah, selanjutnya ini di segmen ini kita mau ngobrol-ngobrol soal tips nih Pak. Kadang kita kebingungan gitu ya. Mungkin ya walaupun berseliweran di Google atau di mana-mana ya Pak ya terkait dengan tips menjaga hati dan juga mengendalikan emosi. Namun kita bisa mendengar lagi nih ya, dari sudut pandang Bapak nih ya terkait dengan langkah pertama Pak yang bisa kita lakukan ketika kita tiba-tiba emosi gitu ya ataupun akhirnya menjurus kepada tersinggung. Seperti apa Pak? Ya, seperti yang sudah kita bahas tadi ya di awal bahwa untuk menghindari ketersinggungan itu salah satunya kita ingat bahwa muhasabatun ala nafs, kembali kepada diri sendiri. Dan yang kedua adalah kembali pada makna tema ini detox gitu ya, mengeluarkan racun. Racun apa yang dikeluarkan, bukan bukan kotoran yang bersifat ini ya gitu, itu bisa dikeluarkan dengan sayuran dan sebagainya, tetapi racun apa yang mesti dikeluarkan adalah racun hati. Salah satunya mulai puasa gitu. Nah, eh tips yang selain dari kita mengingat bahwa musabatun al nafs itu, kemudian kita berpuasa juga secara apa? Eh secara apa fisiknya itu bisa dilakukan dengan misalkan ketika awalnya kita berdiri, kemudian kita duduk gitu kan. Ketika kita duduk berbaring dan seterusnya, atau berwudu gitu kan. Itu salah satu cara secara fisiknya gitu ya. Tetapi secara mental gitu, kita sebenarnya sangat efektif dan paling utama untuk mengatasi itu adalah dengan belajar, Mbak, memperbanyak literasi gitu. Oke. Mulai dari, jadi literasi itu kan tidak hanya ngaji ya, Mm-mm. tidak hanya ini, juga bisa membaca, bisa nonton dan sebagainya. Lalu apa sih yang ditonton? Ya jangan TikToknya TikTok yang ini mulu gitu kan. Bisa TikTok juga dengan biasanya TikTok mukbang Pak. iya, apalagi kita nih milenial gitu ya Iya. gitu. Bisalah lebih memanfaatkan waktu untuk lebih memperkaya literasi, Hmm. supaya apa? Supaya mental kita memang lebih terjaga gitu Oke, ya gitu. oke, baik. Itu kan sebenarnya seperti langkah preventif ya Pak ya, pencegahan. Tapi nih Pak, ketika kita udah emosi, ini kita harus ngapain nih Pak? Kalau sedang berpuasa, apakah akhirnya kita keluarkan saja emosi kita dari banding kita gila gitu Pak? Atau kita ada langkah-langkahnya untuk bisa mengatur bagaimana emosi ini tidak menguasai diri? Ada salah satu kisah ketika ada orang yang berpuasa, kemudian ada orang yang ngajak berantem misalkan, kemudian bisa dicegah dengan mengatakan maaf, saya sedang berpuasa, kan begitu ya. Itu apa artinya? Menghindar bukan berarti kita kalah, bukan, tetapi justru kita menang. Menang apa? Menang melawan hawa nafsu, menang melawan kemarahan gitu. Ingat loh Mbak, bahwa kemarahan itu sejatinya petaka awal. Segala sesuatu itu tidak akan selesai dengan kemarahan. Orang itu tidak akan hebat dengan marah. Walaupun banyak sekali, terutama anak-anak muda yang belum terbangun emosionalnya, menganggap bahwa dengan marah, dengan berantem, dengan ini dia hebat gitu, gagah. Padahal tidak, itu sebaliknya. Nah, ketika kita marah gitu, terkendali, kita mesti ingat bahwa marah itu hanya ada dua sifat, Mbak. Sifat hewani dan sifat iblis, setan. Nah, kita kan manusia. Nah, manusia itu kan sebetulnya sebaiknya ya tidak boleh marah, tetapi kembali lagi bahwa iman manusia itu kan yaji dua yang fus, kadang naik kadang turun gitu ya gitu. Betul. Begitu ketika kita dikuasai oleh amarah, sebetulnya kita sedang turun, dan ketika kita bisa mengendalikan amarah, itu sebetulnya sedang naik gitu. Nah, Oke, oke. Jadi itu ya Pak ya. ya. Dan kalau lihat dari beberapa sumber juga kan bisa dengan berwudu ya Pak ya. Atau katanya ketika ketika lagi berdiri duduk, duduk berbaring seperti itu. Jadi sebenarnya sungguh indah ya Pak ya. Islam itu akhirnya juga memberikan tips-tips agar bagaimana kita mengendalikan emosi terlebih di bulan suci Ramadan. Nah, ini ngomongin soal detox hati Pak dan di bulan suci Ramadan selaku generasi zaman now ya Pak ya, erat kaitannya dengan media sosial tentunya, penggunaan gadget itu pasti setiap hari digunakan gitu kan ya. Nah, bagaimana cara agar kita juga
dapat menjaga hati, detoks hati kita ketika kita menggunakan media sosial? Ada istilahnya bijak bermedia sosial ya. Bijak bermedia sosial ini sangat penting kita lakukan sebagai generasi muda yang terdidik, yang islami, yang beragama gitu ya, dan sebagainya. Terutama sebagai generasi muda yang terdidik gitu dan beriman gitu ya. Nah, kita mesti bijak bermedia sosial. Tentu saya kembali kepada yang tadi karena saya sadar bahwa sangat sadar dan sangat percaya bahwa semua itu tidak akan bisa dilakukan Mbak tanpa literasi gitu ya. Jadi bagaimana cara kita untuk pandai bermedia sosial atau bijak bermedia sosial adalah dengan cara mengontrol. Kira-kira apa sih yang penting dan tidak penting, jangan curhat di media sosial gitu kan. Kadang-kadang orang lagi berantem sama pacarnya, lagi ada problem dengan pasangannya, kemudian di update gitu kan. Tiba-tiba begini, tiba-tiba ada tetangga yang kebetulan juga punya problem yang sama, tiba-tiba dia kesinggung. Nah, itu kan salah satu contoh kita sebagai generasi muda tidak bijak dalam bermedia sosial. Padahal misalkan tujuannya ke pasangan kita, ada pasangan sebelah yang kesinggung. Nah, gitu kan. Apa nih gitu kan. Nah, salah satunya dengan tidak curhat dengan dengan medsos, bikin status gitu kan. Status IG dan seterusnya gitu. Padahal kalau lebih baiknya kita curhatkan pada dua aja, Mbak. Pertama pada Tuhan, yang kedua pada buku ya kan. Gitu. Dear Diary. Iya betul. Jadi memang ya Pak ya, apalagi saat ini gitu ya, ketika kita menggunakan media sosial, kalau lagi ngobrol langsung biasanya nada yang kita kita cirikan kayak wah kok ngegas gitu. Kalau sekarang tuh beda orang, beda nada, cara baca tulisan, yang akhirnya itu juga membuat adalah ya keresahan ataupun akhirnya tersinggung seperti yang tadi Bapak sampaikan. Nah, selanjutnya lalu bagaimana nih Pak agar Ramadan ini menjadi sebuah titik awal perubahan hati, dan tentunya bukan cuma Ramadan Pak, ini masih ada bulan-bulan lainnya. Jadi biar berkelanjutan tuh seperti apa nih Pak? Jadi saya nulis sebenarnya Mbak, dalam salah satu naskah tulisan saya itu saya beri judul puasa sebagai restart ya. Nah, sebagai restart diri. Nah, diri kita kan berasal dari jiwa dan raga. Ada ruh, ada fisik gitu. Makanya dalam lagu kebangsaan kita juga kan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya gitu ya. Nah, supaya berkelanjutan memang melalui puasa ini kita exercise Mbak, kita latihan. Jadi ibadahnya, getol ibadahnya bukan hanya bulan puasa saja, melainkan bulan-bulan setelah puasa juga. Puasa di Ramadan itu kan hanya 1 bulan Mbak. Itu pun ada yang 29, ada yang 30 gitu ya. Tergantung milihnya yang mana. Gitu. Tetapi yang salah itu yang tidak puasa. Betul. Nah, jadi supaya itu berkelanjutan, jadi supaya detoksnya itu berdampak terhadap 11 bulan seterusnya atau bahkan sampai nanti gitu. Nah, sebaiknya memang ibadah yang kita lakukan ibadah yang bersifat ketuhanan yang esensial Mbak. Bukan hanya prestis, bukan hanya ritual semata gitu, tetapi memang tujuan ibadah yang diresapi gitu. Karena kan iman itu tasdiqum bil qalbi, iqraru bil lisan, wal amalu bil arkan kan begitu. Meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Nah, sebaiknya selama 30 hari atau selama 1 bulan ini itu dilatih bagaimana caranya saat puasa ini kita restart untuk kemudian berdampak terhadap hari-hari atau bulan-bulan selanjutnya setelah puasa. Begitu. Jadi itu ya Pak ya. Jadi jangan mentoknya di bulan Ramadan doang gitu. Harusnya bisa berkelanjutan. Nanti kadang suka dia bilang nanti kita balik ke setelan awal. Lagi-lagi biasanya nyalahin setan Pak. Kan udah dilepas katanya. Jadi kembali ke setelan awal. Nah, baik Pak. Ini nggak kerasa kita udah hampir 30 menit kita berbincang terkait dengan bagaimana detoks hati di bulan suci Ramadan. Namun sebelum menutup perjumpaan kita pada hari ini nih pemirsa ya, kita dengarkan closing statement dari narasumber kita untuk pemirsa setia Sultan TV. Silakan Pak. Bagi pemirsa Sultan TV,
Tentu di era digital ini kita sangat mudah sekali mendapatkan informasi baik itu yang positif ataupun yang negatif. Lalu bagaimana sih sebetulnya cara kita untuk eh, bijak untuk bermedia sosial dan seterusnya adalah dengan mendetoks hati. Karena semua hal itu berasal dari hati. Apabila hatinya baik, maka segala sesuatunya pun akan baik. Dan apabila buruk, ya segala sesuatunya akan buruk. Lalu bagaimana caranya? Salah satunya ada dengan berpuasa. Nah, di momen Ramadan ini sebaiknya kita memanfaatkan bulan suci ini sebagai bulan yang penuh berkah. Berkah dalam hal apa? Bukan berkah dalam mencari THR ya, tetapi berkah untuk memperkaya ilmu, memperkaya pengetahuan, memperkaya keimanan, dan tentu yang sangat penting adalah dengan cara membersihkan hati gitu. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas closing statementnya. Luar biasa sekali, penuh makna ya, dan juga penuh pembelajaran. Semoga tadi apa yang kita bicarakan ya Pak, ini akhirnya juga memberikan insight kepada pemirsa, akhirnya juga menjadikan ada manfaat. Seperti itu yang paling penting. Terima kasih Bapak sudah berkenan datang ke Sultan TV. Kita ngobrol di kajian Islami. Jangan kapok nih Pak ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol seru lagi. Nah, udah agak ini ya. Ini karena udah mau ngabuburit gitu pemirsa. Maka dari itu, Pak, kita tutup aja nih Pak ya perjumpaan kita pada sore hari ini. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita di kajian Islami bersama Pak Oki Fatur Rahman yang merupakan anggota dari Lakpesdam PCNU Kota Serang. Membahas bagaimana nih di bulan suci Ramadan ini kita bukan hanya menahan lapar dan juga haus, tapi kita juga bisa menahan emosi dan mendetoks hati seperti itu. Semoga pemirsa apa yang tadi kita perbincangkan dapat bermanfaat dan berkelanjutan. Selamat melanjutkan puasanya pemirsa ya, kuat-kuat untuk kita semua. Kita tutup perjumpaan kita, saya Rodlo Rida dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.